من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما كيفما أهواكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahu amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatiz, para muallim yang hadir di pagi hari Ahad yang penuh berkah ini. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan sehingga bisa hadir dalam ta'lim kita dan zikir kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya, hidayahnya, ma'unahnya, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam kita sampaikan ke ribuan junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita semua dapat syafaat daripadanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu ada fotokopian doa awal safar. Perlu kami jelaskan sedikit bahwa kita sudah memasuki seminggu awal bulan safar. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan bulan Safar ini. Pertama dalam Al-Quran, Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di dalam Islam berjumlah 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan. Sebagian ulama 4 bulan itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab. Ada juga sebagian ulama Safar. Dari 12 bulan ini ada 2 bulan yang dipandang oleh sebagian ulama, sebagian masyarakat, bulan Bala, bulan Sial, bulan Naas. Antara lain bulan Muharram dan bulan Safar. Dulu ceritanya orang jahiliyah ketika sering meninggalkan rumahnya sehingga rumahnya kosong. Kosong itu namanya Safar. Ya. Ada juga yang menerjemahkan Safar itu sejenis penyakit yang melanda orang Islam ketika itu. Jadi ada ulat yang berbahaya yang masuk dalam tubuh seseorang. Ya, jadi dia merusak organ-organ tubuh yang ada pada orang itu. Itu terjadi di bulan Safar. Ada juga yang menerjemahkan angin yang menyerang seseorang. Kalau orang sekarang namanya angin duduk, bukan angin tidur. Ya. Jadi itu namanya Safar. Tapi yang jelas di bulan Safar ini banyak kasus yang terjadi, seperti gugurnya Zaid bin Ali bin Thalib. Itu terjadi di bulan Safar. Terjadinya perang Siffin itu terjadi di bulan Safar. Terjadinya perang Ar-Raji itu di bulan Safar. Perang Al-Abwa juga di bulan Safar. Yang lebih dahsyat lagi, banyak para ulama-ulama yang terbunuh di bulan Safar. Makanya bulan Safar ini sebagian ulama, sebagian masyarakat kita dikatakan bulan sial. Bangun rumah bulan Safar dah elok, nikah bulan Safar dah elok.
katanya. Bikin kebun bulan Safar tidak bagus. Kalau nak nikah, nikahlah. Ya. Tapi yang jelas dari sekian banyak balak setiap tahun itu diturunkan 70.000 balak. Semuanya terjadi Rabu terakhir bulan Safar. Nanti kita lihat dalam kalender, kita lingkari Rabu terakhir bulan Safar itu diturunkan 70.000 balak. Ada dalam kitab Fawaidul Ukhwah. Di sana dijelaskan 70.000 balak diturunkan Rabu terakhir bulan Safar. Maka ada solusi oleh para ulama. Kita dianjurkan memperbanyak istighfar. Ya, baik istighfar yang pendek maupun yang panjang. Kita dianjurkan juga bersedekah, menolak bala. As-sadaqatu tudfil bala. Kita juga dianjurkan membaca surah Ayatul Kursi, ya, satu hari tidak kurang dari 7 kali. Kita dianjurkan membaca surah Al-Fil supaya hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga di bulan Safar ini juga kita bagus mempertebal iman sekaligus memperbanyak membaca kitab suci Al-Qur'an. Ini sebagian aurat awal bulan Safar yang kami fotokopi, yang kami ambil dalam kitab Kanjun Nazah wa Surur, yang di dalam grup juga kami masukkan. Ya, kita baca sama-sama. Mudah-mudahan dengan membaca ini kita, keluarga kita, saudara kita, muslim muslimat, mukmin mukminat dijauhkan oleh Allah dari bala dan musibah. Ini bagusnya dibaca sesudah sholat subuh. Ya, saya baca dulu, baru kita nanti baca sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billah min syarri hadzal zamani wa ahlihi wa a'udzu bi jalalika wa jalali wajhika wa kamali jalali qudsika an tujirani wa walidayya wa auladi wa ahli wa ahbabi wa ma tuhtuhu wa ma tuhituhu syafaqatun qalbi man syri hadis sanah wa qini syarra ma qadaita fiha wasrif anni syarra syahrin safar ya kariman nazar wahtim li fi hadha syahri wa dahri bisalamati wal afiyati was sa'adati li wa li walidayya wa awladi wa li ahli wa ma tuhituhu syafaqatu qalbi wa jami'il muslimin wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Saya jazakan kepada kalian jawab qabiltu ajastuku hazihil awrad du'a aw safa khairu. Saya ulangi jawabnya qabiltu ajastukum al-awrad ad-du'a wal safa al-khair. Al-Fatihah. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita di Ahad yang lalu. Kita lanjutkan halaman 218, ya. Halaman 218.
di bawah sekali. Wa qala alaihi salatu wassalam, itu lagi ya. Wa qala alaihi salatu wassalam man awrada tengah man arada di atas ya. Wa qala alaihi salatu wassalam man arada ayyulqiyallaha tahiran mutahhiran. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ulangi lagi. Jadi kalau sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan wasallim ya. Terus ini teman saya nih, Pak Azhar, Pak Azwar, sini Pak Azwar, depan sini. Sinilah. Ini Pak Azwar. Beliau ini hakim di Pengadilan Tinggi Agama. Ini kawan saya, lama saya tidak ketemu, sama-sama kuliah di UIN, cuman nasibnya elok. Ini Pak, ini saya manggil Pak Hakim nih. Beliau ini kawan saya sekaligus keluarga saya. Ya, beliau ini Dr. Andes, M. Azwar, MHI. Ya, Ketua Pengadilan Agama Tinggi Jambi. Ya, beliau ini kemana-mana sudah, ya, sudah ke Medan, terakhir balik ke Jambi juga. Saya bilang sesekali balik ke Jambi, ya, alhamdulillah. Jadi kalau kita bahas hari ini tentang nikah, cocok lah. Jadi kalau tanya nak nikah, cakai segala macam, sebelah kiri. Atau baca kata. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada, siapa orang yang ingin ayyulqiyallahu tahiran mutahharan, siapa orang yang ingin berjumpa, bertemu dengan Allah, tahiran, dalam keadaan suci, mutahhiran, mensucikan. Jadi kalau kita nak ngadap Tuhan, elok-elok lah. Ngadap Tuhan, elok-elok. Jangan nian baju kaos, celana jin lah. Marah jin lah. Ya, maaf. Kalau sembahyang tuh janganlah elok-elok. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah tuh indah, suka yang indah-indah. Anak gubernur aja pakai kaos, suruhnya keluar. Ya, ada Tuhan, masya Allah. Baju kaos pula enak kalau baju dia, baju anaknya. Bertulis pula di belakang, I love. Alhamdulillah. Tapi di Jambi dati. Jadi yang ini Jepang. Jadi kalau nak jumpa dengan Allah elok-elok, suci dan mensucikan. Minat adnas, dari kotoran al-ma'nawiyati, yang bersifat maknawi. Kotoran itu ada dua, ada yang zahir, ada yang maknawi. Kotoran yang zahir jelas Pak. Ya, najis itu kotoran zahir. Ya. Apalagi kencing itu kotoran najis. Yang zahir harus dihindarkan. Kotoran yang maknawi yang ada dalam hati kita. Ya. Faliyatawazzal al-harira. Jika kalian ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan suci dan mensucikan, faliyatawazzal al-harira. Hendaklah menikahi para wanita. Jadi kalau dia nikah, eloknya. Ya, eloknya. Orang nikah itu elok. Dewa anda elok, apalagi dingin. Kayak alat cerita. Wa makna taharati huna, yang dimaksud suci di sini apa? As-salamatu minal athami, yaitu selamat dari dosa-dosa.
al-muta'alliqati bil furuji, yang berkaitan dengan kemaluan-kemaluan. Kalau ada istri sudah ada, ya kalau ada mulai macam-macam. Muta'alliqati bil furuji, yang berkaitan dengan kemaluan. Lianna tazwijal hariri, karena sesungguhnya menikahi perempuan yang merdeka itu a'wanu 'alal ifafi, lebih membantu untuk bersikap ifah, min tasarril imami, dibandingkan menikahi para wanita hamba saya. Jadi kalau orang menikah itu lebih membantu bersikap ifah. Ifah ini tidak macam-macam, itu ifah, ya. Jadi ifah ini lebih tenang, lebih baik, lebih damai, lebih adab ketimbang dia sendiri. Liktifa fin nafsi bihinna an talabil imai, karena mencukupkan hasrat diri para wanita merdeka. Ghaliban bi khilafil aksi, ya, yang jauh dari mencari para wanita lain secara keumuman, berbeda dengan hal yang sebaliknya. Karena dia sudah punya pasangan, tidak lagi mencari pasangan lain. Ninga wanita ilo ada rumah orang awak, ya. Nah, jadi artinya orang yang nikah itu lebih tenang, lebih adem ketimbang orang yang sendirian. Wa qala 'alaihi salatu wassalam, ya, dan telah bersabda Nabi, iltamasu rizqa bin nikahi, carilah kalian rezeki itu dengan menikah. Nah, jadi kalau supaya dapat rezeki, nikah. Cuman sekali be, jangan dua kali, ya, banyak bebannya. Ya. Nah, jadi kata Nabi, carilah rezeki itu dengan menikah. Ai tazawuji, dengan melakukan pernikahan. Kenapa? Fa innahu jalibul lil barakah. Karena pernikahan itu mendatangkan keberkatan. Ya. Awak sebungkus begitu berkat. Ya, sendiri tak kenyang gitu. Ya, enak sebungkus begitu. Jarul li rizki, sebagai penarik bagi rezeki. Idza shalihat niyatu, apabila baik niatnya nikah. Jadi kalau niatnya nikah, niat nikahnya bagus, itu mendatangkan rezeki. Tapi kalau niat nikahnya tidak bagus, ngundang bala. Makanya kata ulama, setidaknya tujuan pernikahan itu takfiful wata, yaitu dapat mengalurkan seksual. Jadi kalau orang nikah dapat tersalurkan. Yang kedua, az-zuriyatut thabibah. Jadi nikah itu akan mendapatkan keturunan yang elok. Yang ketiga, talabus sa'adah, memperoleh kebahagiaan. Yang keempat, ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi. Karena ada hadis Nabi, an-nikah min sunnati falam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Siapa orang yang nikah itu adalah ikut sunnahku. Siapa orang yang tidak ikut sunnahku, maka tidak termasuk golonganku. Yang kemudian tujuan nikah imtisalul awamirillah, menjalankan perintah Allah. Jadi nikah itu perintah. Ya, jadi nikah itu perintah Allah. Yang terakhir, tujuan nikah itu ad-dakwah. Nah, jadi tujuan nikah itu adalah dakwah. Jadi kalau orang nikah, dia sudah menjalankan dakwah atau syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi riwayatil Bazzari, dan diriwayatkan oleh Imam Bazzar, tazawwaju ya'tiyanakum bil amwali, kawinlah kalian, nikahlah kalian, ya'tiyanakum, niscaya akan didatangi kalian, bil amwali, oleh harta-harta. Jadi kalau orang nikah datang rezeki, ya, Tuhan kasih dia rezeki, maka jangan takut nikah. Saya nanti sudah siap rumah, kebun sekian, duit sekian, baru nak nikah. Ya, jangan. Sudah mampu, sehat, orang dah, awak mau, maju. Jangan nunggu pula. Saya harus hafal Quran, harus hafal hadis. Ya, lama hafal Quran. Ya, awak ndak dengan dia, dia dengan anda, ndak dengan awak. Angkat barang, terima. Kabil itu selesai.
Ya, rahmat. Senyum rahmat. Ya. Jadi jangan lama-lama lagi. Ya. Sudah ada, rezeki ada, badan sehat, pengen laju. Jangan ditunggu-tunggu, berbahaya. Ya. Jadi kalau nengok hadis ini, perintah nikah itu sunnah. Karena nikah itu ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang makruh, ada yang haram. Mana perintah wajib? Kalau dia sudah memenuhi kriteria, badan sehat, rezeki ada, kita mau, orang mau, wajib nikah. Kalau dia tidak nikah, dia berbahaya. Mulai dia jajan, ya, ke Jepang jajannya, ya, itu haram tuh. Jadi kalau dia tidak nikah haram. Yang kedua, makruh. Dia mau, mohon maaf, finansial tidak cukup, makruh. Yang ketiga, haram. Dia tidak mampu sama sekali. Zahir tidak mampu, batin tidak mampu. Dia nikah berbahaya, kasihan perempuan. Ya, yang terakhir ini ibahah. Ya, ada keinginan, ada maksud, itu makanya hukumnya nikah itu adalah mubah. Wa fi lafzi ar-rizqu yasdadu binikah, dalam lafaz lain rezeki dapat bertambah dengan sebab nikah. Ini hadis Nabi. Kalau Nabi sudah ngomong seperti ini, pasti iya. Ya, jadi rezeki itu bisa didapat dengan kita berusaha, tapi rezeki itu bisa didapat dengan perentaraan orang lain. Siapa dia? Istri kita. Makanya sering kita sampaikan, mohon maaf, kalau bapak ibu punya rezeki, punya anak, mohon maaf, punya istri yang rajin ibadah, syukur. Karena dia kita murahkan rezeki. Karena dia Allah murahkan kita. Karena dia Allah selamatkan kita. Tapi sebaliknya, kalau dalam rumah tangga suami yang rajin ibadah, si istri terima kasih. Dengan suami yang rajin ibadah, rumah tangga adem. Dengan suami yang rajin ibadah, rezeki Allah datangkan. Dengan suami yang rajin ibadah, Allah jauhkan dari bala dan musibah. Apalagi dua-duanya ahli ibadah, luar biasa. Yang bahaya, laki tidak sembahyang, bini apalagi. Nah, itu payah carinya itu Pak. Ya, laki tidak sembahyang, bini tidak sembahyang. Ya, itu perang terus tuh. Ya, orang habis perang dia perang. Ya, janganlah ya dah. Jadi kalau ada di rumah tuh rajin ibadah siko, alhamdulillah. Ya, bini rajin sembahyang, alhamdulillah. Belikan makanan. Tak sanggup 2, 3. Tak sanggup 3, 10. Jangan dia mah pakailah terus nih, pagi sore pakai terus, biar cepat usah. Ya. Waqala alaihi salatu wassalam, dalam sabda Nabi pula, man tazawwaja, siapa orang yang kawin, siapa orang yang nikah, faqad u'tiya nisbal ibadah, maka sungguh ia telah diberi separuh ibadah. Jadi andaikan ibadah itu 100%, dia sudah dapat 50. Beda dengan orang yang sendiri. Ya. Jadi kalau dia ngamin tuh 10, 50, 50, 100. Kalau yang sendiri dapat 50. TWA pula, angin pula datangan tuh. Tak dapat 50, bisa dapat 20. Ya. Jadi kesempurnaan ibadah itu salah satu adalah nikah. Wa hadza hadisun matruk wa huwa ma tafarrada bi riwayatin wahidun wa ajmadaibin. Hadis ini matruk, hadis yang hanya satu orang bersendirian dalam periwayatannya, sedangkan mayoritas ulama mengatakan hadis ini dhaif. Saya baca dulu Pak ya. Apa sebenarnya nikah? Nikah itu adalah aqdun yuhillu likulli minaz zawjil istimta'a bi sahibihi. Yaitu akad yang menghalalkan pasangan untuk menikmati salah satunya. Jadi satu nikmat itu baru nikah. Tapi kalau satu nikmat, satu musibah, tidak ada nikah namanya. Jadi kalau dia nikah sampai hari ini dapat musibah, lebih bagus jangan nikah. Ya, jadi sama-sama memberikan kesenangan. Annahu yajibu ala muqaddara alaihi mu'minah. Wajib atas orang yang mampu untuk membiayai, maka nikah itu adalah wajib. Wa khafa ala nafsil wuqu' fil haram, dan khawatir jatuh pada perbuatan yang haram.
Ya, jadi nikah itu wajib kalau dia mampu. Ya, tapi kalau dia takut kepada yang haram, ya, kalau dia tidak nikah, dia takut pada yang haram, maka nikah itu menjadi wajib. Wa yusannu liman qadara alaihi, disunatkan bagi orang yang mampu. Walam yakhfil naqti, tapi dia khawatir terjumus ke dalam yang haram. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan, ya ma'syaras sabab man istata'a minkum alba'atan, wahai para pemuda, siapa yang mampu dari kamu nikah, falyatasawwa, hendaklah nikah. Jadi kalau dia mampu, nikahlah. Fa innahu aqaddu lil basar, karena nikah itu mengundang, mendinding pandangan. Wa ahsanul farji, dan mendinding daripada kemelahatan. Ada satu hadis yang menarik dari Nabi, tazawwadil wududu al-waluda, nikahilah perempuan yang penyayang. Jadi kalau nak cari, mohon maaf, istri, carilah istri yang penyayang, jangan pemarah. Dapat musibah awak datang mana marahinnya, ya, apalagi datang bawa sakit asoy. Wal wulud, carilah anak istri al-wulud yang banyak anak, yang penyayang, yang banyak anak. Kenapa? Fa inni mukatsirukum bil umam yaumal qiyamah. Karena saya, kata Nabi, bangga umat saya banyak pada hari kiamat. Jadi Nabi itu bangga umatnya banyak, ada Pak. Tapi jangan setahun sekali. Setahun sekali, demam Pak. Harus pakai celana lagi. Kayak kainnya maksudnya. Allah, macam-macam. Setahun sekali. 2014 hamil, 15 hamil, 16 hamil. Suruhnya lakinya pula mengqadha puasa. Saya bilang, kenapa ibu nyuruh suami ibu? Ya gara-gara dia saya hamil. Saya bilang, kenapa ibu mau? Ya, makanya ngaji. Syarat nikah nih Pak, ini penting Pak. Rukun nikah dikit sajalah. Nanti Pak pengadilan aja Pak. Rukun nikah ini ada 4. Pertama wali. Wali itu ada 2. Ada wali mujubir, ada wali hakim. Wali mujubir sebelah atas, bapak, nenek, bawah anak, cucu, cicit. Sebelah kanan, sebelah kakak, adik, beradik. Itu wali mujubir itu. Jadi tidak boleh seseorang itu nikah tanpa ada wali. Dalilnya, la nikaha illa biwaliyin wa syahidi adlin. Tidak sah nikah itu tanpa wali atau 2 orang saksi yang adil. Wali itu wali apa? Wali mujubir. Siapa lihat? Bapaknya. Yang sekarang terjadi, bapaknya ada, cuman dia tidak mau nikahkan. Sebabnya apa? Tidak tahu. Sebabnya apa? Malu. Sebabnya apa? Macam-macam. Tapi yang penting ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini, kita ketika menikahkan anak tidak mampu menikahkan, kita harus berwakil kepada wali hakim. Pak Hakim, saya Haji Abdul Latif, menyerahkan kepada Pak Hakim untuk menikahkan anak saya si Anu bin si Anu. Itu baru sah. Jadi kita dulu berwakil dengan Pak Hakim yang menikahkan. Ya, itu yang betul. Jangan Pak Hakim nikahkan bela. Pakai akad. Oleh hakim kabil tuh saya terima. Yang lebih bagus bapaknya yang nikahkan. Cuman bapaknya tahu, takut. Kenapa? Menantunya tentara. Takut. Genggamnya tangan bapaknya kecil, tangan tentara besar, desegak tentara, takut mertuanya. Maaf Pak tentara. Yang kedua namanya wali hakim. Siapa yang boleh wali hakim? Mohon maaf, ketika dia orang itu nikah, belum lagi dia nikah sudah kemasukan, masuk angin. Nah, jadi siapa yang menikahkan? Wali hakim. Tidak boleh bapaknya. Cuman bapaknya ngotot, anak saya. Tapi sudah 4 bulan, bukan anak dia lagi. Ya. Nah, itu kalau mau mohon bapak yang model itu, nauzubillah. Tidak bisa nikahkan anak, tidak bisa dapat warisan. Kasihan tak si anak? Kasihan. Ya. Jadi kalau yang model itu kasihan, tidak bisa nikahkan, tidak bisa dapat harta warisan. Ya, sudah 5 bulan. Nah,
Saya ingin jelaskan sedikit saja. Wali itu syaratnya laki-laki, maka tidak boleh wali itu perempuan. Yang kedua, wali itu baligh. Yang ketiga, wali itu berakal. Yang keempat, wali itu rasyid, bisa membedakan mana baik, mana buruk. Ya. Kemudian sedikit lagi, saksi. Saksi itu harus 2 orang. Boleh tidak saksi 3 orang? Boleh. Ya, saya bacakan hadisnya. Yustahnu aksar min syuhudi qillatil adalati fi zamani hadza. Disunatkan saksi itu berbanyak. Maka boleh saksi itu lebih dari 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 boleh. Kenapa? Liqillatil adalati fi zamanina, karena sulit mencari orang yang adil zaman sekarang ini. Makanya bagus kalau yang tukang nikah itu bilang, ya, kita hari ini disaksikan oleh 2 orang, pihak perempuan, pihak laki-laki, dan kita semua yang hadir ini sebagai saksi, satu lagi Allah. Itu bagus ucapan begitu. Ya, saya bacakan Pak, syarat saksi itu adil. Apa adil itu? Tahta haqqatu bistima'il kabair. Orang itu menjauhkan dosa besar. Jadi untuk jadi saksi itu tidak pernah buat dosa besar. Yang kedua, wa tarqalla bisagair, tidak pernah melakukan dosa kecil. Dosa besar tidak pernah. Itu baru jadi saksi. Cuman jadi kalau tidak sembahyang jadi saksi, ini bahaya. Nyambung aja pula. Aduh, tak tahu jadi saksi. Ya. Jadi untuk jadi saksi itu tidak pernah melakukan dosa besar. Orang sembahyang tidak sembahyang itu dosa besar. Maka jangan jadi saksi dia. Kemudian tidak pernah melakukan kebiasaan dosa kecil. Mana dia? Fal fasik seperti fasik. Mana fasik? Minum khamar. Mana fasik? Makan riba. Ya. Mana fasik? Berzina. Orang yang semacam itu tidak boleh jadi saksi. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Iya, ya. Kalau orang tidak menikah itu bisa jadi saksi. Jadi wali. Boleh. Boleh. Dia belum nikah, boleh tidak dia jadi wali? Boleh. Ya, cuman penuhi syarat tadi. Ya, sembahyang 5 waktu tidak pernah luput, terus sembahyang 5 waktu. Kemudian dia akhlaknya bagus, dipercaya, boleh dia jadi saksi. Ya, jadi bukan masalah bujang gadisnya, kalau persyaratan terpenuhi boleh. Ya. Cuman kalau diminta mana eloknya orang yang sudah nikah dengan yang belum jadi saksi, bagus yang sudah nikah. Ya, tapi kalau semata-mata dia saja, tidak ada orang lain, tidak jadi masalah. Ya. Kemana aku khawatir, ke lain tujuan tanyanya. Nasib kawan. Satu lagi mohon maaf Pak yang saya jelaskan Pak, syarat akad ini paling penting Pak. Tapi sebahagian kita sudah maklum, akad itu ada ijab, ada kabul. Ijab pernyataan, kabul aku terima. Semuanya ibadah harus pakai ijab kabul, termasuk jual beli. Nah, tadi salah satu masjid saya jelaskan tentang jual beli. Jangan jual beli tidak pakai akad, tidak sah. Jadi jangan nikahnya saja, aku terima nikahnya si Anu dengan seperti cicit tunai, aku terima. Bukan itu saja. Jual beli juga harus biasa. Ya. Ustaz, pertanyaan lagi Ustaz. Ya. Ustaz pernah di satu kesempatan di majelis tali juga pernah mengatakan bahwa orang yang pernah makan riba itu tak boleh jadi saksi Ustaz. Bagusnya begitu. Ya. Ini dia, fal fasqu bizina asyarul khamar wa akul riba la tasihhu syahadah, tidak sah dijadikan saksi. Ya, dalilnya zawa adlin minkum, itu dalilnya. Ya. Makanya saksi tadi harus banyak, bisa 10, bisa 50. Jadi sekian banyak tadi itu. Jadi mohon maaf, saksi ini bukan Pak Ho. Saya tidak tahu lah Pak Ho. Ya, di Jawa masing-masing lah ya, nah. Sembahyang tidak. Ya. Anda tahu nggak saya tahu lah. Pokoknya Pak, ada orang rajin ke masjid, imam, bilal, Anda suruh jadi saksi. Orang nggak pernah ke masjid,
Makanya nikah di masjid elok, tapi orang yang sembahyang itu lebih elok lagi. Untuk jadi saksi itu orang yang sering ke masjid, itu yang elok jadi saksi. Ya. Ini kadang-kadang sendal hilang di masjid marah. Saya kira sendal hilang di masjid marah itu bagus. Ketimbang sendal tidak pernah masuk masjid. Sendalnya tidak pernah masuk masjid. Ya, mohon maaf. Yang ketiga, yang keempat, mahar. Saya ulang sedikit. Mahar itu apa? Ma tu'tahul mar'atu li hadil istimta. Mahar itu adalah pemberian suami kepada istri supaya untuk menghalalkan hubungan. Wa huwa wajibun, maka hukumnya wajib. Jadi mahar itu boleh dikasih, mohon maaf, boleh dikasih untuk bisa berhubungan. Maka kalau orang itu maharnya belum dikasih, jangan dekat-dekat. Jadi kalau istri itu sudah nikah, maharnya utang, boleh nggak? Boleh. Ya, aku terima nikahnya si Anu dengan sebetul cincin utang, boleh. Tapi selama dia bergaulan, tidak boleh dekat. Bini bisa bilang, jangan dekat bang, utang belum bayar. Kata laki, iya juga. Ya, 2 bulan nikah, belum bayar, jangan dekat. 3 bulan, 10 bulan. Tapi yang jadi masalah, bini itu dulu yang narik. Sudah mana? Kasihan orang yang belum nikah. Dan saya nyampaikan hadis bela. Wa qala alaihi salatu wassalam man tazawwaja faqad atiya nisbal ibadah. Siapa yang nikah maka sungguh ia telah diberi separuh ibadah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi, syirarukum ay ba'du syirarikum uzzabukum. Sejelek-jelek dari kalian, sebagian orang yang paling jelek dari kalian adalah uzzabukum, orang yang membujang dari kalian. Itu jeleknya. Orang bujang itu jeleknya. Jelek. Ya, kasihan orang bujang. Ini bukan Pak Bujang lah, orang yang mau bujang dan tidak nikah-nikah. Pokoknya balik dari sini berpikir, wah salat tahajud. Wa zalika li'annahum laisa lahum afratun. Beda halnya kalau orang sudah nikah, ya istri meninggal atau suami meninggal, itu lain masalah. Ini mulai lahirlah bujang tuh lah, ya kecuali ada penyakit lain masalah. Ini sehat lah. Wa zalika li'annahum laisa lahum afratun. Dan hal itu karena sungguh para bujangan, ya, afaratun yuhinnu lahum ma yahtaju ilaihi bil akhirah. Mereka tidak memiliki anak-anak yang ditinggalkan, yang mereka mempersiapkan diri mengenai sesuatu yang mereka butuhkan di akhirat kelak nanti. Kasihan ya, kasihan. Makanya Nabi Allah Ibrahim umur 80 baru dapat keturunan Ismail. 80 Pak, umur 80. Kalau Allah mengendaki bisa aja. Man arada idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Wa qad nazama zalikal ibad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syirarukum uzzakum wa arazilu mautakum uzzabakum. Dalam bersabda Nabi, syirarukum, sejelek-jelek kalian, uzzabakum, para bujangan, wa arazilu mautakum, dan sehina-hina orang yang mati, uzzabakum, para bujangan. Ya. Jadi bujangan itu sejelek-jelek orang, kemudian sehina-hina orang yang meninggal adalah orang yang bujang. Ya. Tidak ada yang tahlilkan. Ya, yang tahlilkan dati. Ya. Orang yang talkinkan dati. Ya. Dia dewean. Ya. Tahlil itu boleh enggak? Boleh. La ilaha illallah itu tahlil. Talqin itu boleh enggak? Talqin itu mengajarkan orang. Boleh talqin. Ya. Nabi satu saat pernah bersabda, kata Nabi, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan mayat kamu la ilaha illallah. Sudah mati ditalqin. Mauta itu sudah mati. Talqinkan mayat kamu la ilaha illallah. Hadis sahih itu. Jadi kalau orang meninggal dunia ditalqinkan, ya.
Tapi talqin ini bukan untuk meninggal dunia saja, hidup ditalqin, meninggal ditalqin. Ya. Siapa yang mentalqinkan? Orang yang sholat ke masjid, itu yang paling bagus. Ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syirarukum ghuzzakum, sejelek-jelek kalian orang yang bujangan. Rak'atani min tu'ahili, 2 rakaat dari orang yang berkeluarga. Khairun min sab'ina rak'atan min ghairi mutahili, lebih baik dibandingkan 70 rakaat orang yang tidak berkeluarga. 1 rakaat, ya, 2 rakaat orang yang berkeluarga lebih baik dibandingkan 70 rakaat orang yang tidak berkeluarga. 70 rakaat, Pak. Ya, orang yang tidak keluarga lebih elok 2 rakaat orang yang sudah keluarga. Ini dalil bahwasanya nikah itu sunnah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal hadisu yahtamilu, hadis ini memungkinkan annal murada bihi, bahwa yang dimaksudkan dengan hadis tersebut di atas at-targhibu fi tazawwuj, ya, motivasi untuk menikah, la hal haqiqata, bukan secara hakikat. Jadi hadis ini motivasi, sugesti untuk orang segera untuk menikah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi, ma ata'amta zawjataka fahuwa laka shadaqatun, sesuatu yang engkau berikan makan kepada istrimu, maka sesuatu bagimu sebagai sedekah. Jadi sedekah yang elok, sedekah dengan istri, ya, sedekah dengan istri. Apa kemarin tuh seminggu sekali cincin batu akik, pokoknya cincin, salah lah. Tak bisa yang emas, suasa, tak suasa besi, yang penting cincin. Kama qayyada fil khabari sahih biqauli yahtasibuha sadaqatan, sebagaimana dijelaskan dalam hadis lain, diperhitungkan hal itu sebagai sedekah. Sedekah yang paling bagus zawil arham. Wa ati zal qurba haqqah, berikan kerabat dekat kamu haknya. Jadi kalau kita nak sedekah, kerabat dekat dulu, sebelah ayah, sebelah emak, sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah bawah. Habis semuanya baru yang lain. Ya. Wa ati zal qurba haqqah, berikan kerabat dekat kamu haknya. Wa fi riwayatin dinarun anfaqtu fi sabilillah wa dinarun anfaqtu fi rukbah. Dalam riwayat lain, dalam satu riwayat, dinarun, 1 dinar, anfaqtahu, yang engkau nafkahkan, fi sabilillah, di jalan Allah, ay mu'azziril ghazi, yakni dalam membiayai perang, au sabil khairi, atau kebaikan, wa dinarun anfaqtu fi rukbatin, dan dinar yang engkau nafkahkan pada budak, ay fi i'naqiha, yakni dalam rangka memerdekakan budak, wa dinarun tasaddaqta bi 'ala miskin, dan dinar yang kau sedekahkan kepada orang miskin, wa dinarun anfaqtu 'ala ahlihi, dan dinar yang kau nafkahkan kepada keluargamu, ay nafaqatan wajibatan, berupa nafkah yang wajib, au mandubatan yang sunnah, a'zamuha ajral ladzi anfaqtahu 'ala ahlika, maka yang paling besar dinar dalam hal pahalanya adalah dinar yang engkau nafkahkan untuk keluarga. Banyak nih Pak, sabilillah, memerdekakan hamba, sedekah dengan orang miskin, ya, sedekah dengan keluarga. Mana yang paling besar pahalanya? Yaitu mengeluarkan nafkah untuk keluarga. Luar biasa. Makanya kalau bisa disisihkan, ada untuk keluarga, ada untuk fakir, ada sabilillah, ada orang miskin, ya, nah, disisihkan. Termasuk janda-janda, ya, sisihkan. Tapi janda tuh, jangan janda muda, ya, sisihkan. Kita tidak tahu dari mana yang dapat berkah. Mungkin dari si A, mungkin dari si B, mungkin dari si C. Allah Allah. Ay lima fi rihatis sabar, au lima fi min sillatur rahim.
karena sesuatu yang terdapat di dalamnya berupa silaturahim. Qala al-qadi al-Baydawi dinaru mubtada'un waqfatun sifatun wa jumlatu a'zamu ajran alladhi anfaqtu ala ini khabarun. Yang telah berkata al-qadi Badawi, dinar itu wafaqatahu azamatuhu lailatun khairun min ahli. Ini penjelasan daripada Syekh Al-Qadawi Al-Badawi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini barangkali yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'maka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azim sultanik. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa anshur hikmata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi satu hadis dari Nabi, ya. Siapa orang yang membaca surah Al-Ikhlas di waktu pagi, siang, malam, duduk, berjalan, berdiri setiap hari, maka hampir 70.000 malaikat mendoakan. Ya, jadi bagusnya jangan kurang kita baca surah Ikhlas. Ya, kalau bisa sekali, ya. Kalau malas 10 kali. Ya. Kalau bisa setiap hari baca surah Ikhlas, ya. Kalau bisa 100 kali lah. Kemarin sudah juga sesudah asar kita baca surah Al-Falaq 7 kali. Ya, menjelang datang waktu maghrib. Kita baca surah Al-Falaq 7 kali. Mudah-mudahan Allah SWT mau meluangkan rezeki bagi kita semua. Inilah barangkali yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi Rabbi Ta'ala. Allahu Rabbi Rabbi Al-ahdu tala ya habibi usilni. Fal-ahdu tala da'autu rabbi warrabu ya'lam. Da'autu rabbi warrabu ya'lam. Ilmu bihali yang fil maqala, ilmu bihali yang fil maqala. Allahu Rabbi Rabbi Ta'ala. Allahu Rabbi Rabbi Ta'ala. Ya habibi usilni. Fal-ahdu tala ya habibi usilni. Fal-ahdu tala sabartu sabran hulwan jamila. Sabartu sabran hulwan jamila. Wal-ana sabri qad sa'ahala. Wal-ana sabri qad sa'ahala. Habibi zurni wa ali sya'ni. Habibi zurni
عيسى ومعنى قال وقال عيسى ومعنى قال وقال الله تعالى الله ربي تعالى يا حبيبي صلني فالعهد طلا يا حبيبي صلني فالعهد طلا قربي وبعدي عزي وذلي قربي وبعدي عزي وذلي حب فتني ودمعي سلاه فتني ودمعي سلاه الله ربي تعالى الله ربي تعالى يا حبيبي صلني فالعهد طلا يا حبيبي فالعهد طلا ظننت خيرا حقق لي ظني ظننت خيرا حقق لي ظني بالله زرني ولا خيالا بالله زرني ولا خيالا الله ربي تعالى الله ربي تعالى يا حبيبي صلني فالعهد طلا يا حبيبي عهد طلا خليل قلبي أوفي لأهدي خليل قلبي أوفي لأهدي قد تكبدي فاصل حيالا قد تكبدي فاصل حيالا الله ربي تعالى الله ربي تعالى يا حبيبي صلني فالعهد طلا يا حبيبي فالعهد طلا قولوا جميعا صلاة ربي قولوا جميعا صلاة ربي على حبيبي محمد خير الرجال على حبيبي محمد خير الرجال الله ربي تعالى الله ربي تعالى يا حبيبي وصلني فالعهد طلا يا حبيبي صلني فالعهد طلا. Demikian sekali lagi mohon maaf, mohon ampun. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.